Saya izin rekam ya pertemuan kita dengan harapan nanti bisa di upload kembali terkait dengan materi-materi yang baru disampaikan pada hari ini. Nah, kebetulan Pak Saiful ini sudah siap untuk presentasi. Pada Pak Saiful, disilakan Pak. Ya, silahkan Pak Saiful. Sudah terlihat Pak? Ya, belum terlihat. Belum terlihat. Tapi ya, ada tanda panah. Nah, itu nanti bisa diklik. Nah, udah, mantap. Oke. Nah, silahkan Pak. Nanti hari ini nanti saya juga akan menyampaikan materi tentang pendidikan multikultural ya. Silahkan di presentasi Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba presentasi Al-Quran apa namanya, jurnal-jurnal yang ada di internet. Ya, ini masalah benar dan tidaknya nanti saya serahkan kepada Pak Dokter sebagai dosen pembimbing. Nah, pendidikan karakter dalam Al-Quran dan Hadis dipresentasikan oleh Saiful Anwar. Suaranya tidak terdengar Pak, agak dekat ke mikrofon, dibuka mute-nya. Oh. Nah, oke, terdengar. Ya. Pendidikan karakter dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, sebelum mengkaji tentang pengertian pendidikan karakter dalam Al-Quran dan Hadis, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian pendidikan secara etimologi maupun terminologi dan pengertian karakter. Pengertian pendidikan secara etimologi, pendidikan berasal dari kata dasar didik yang berarti ajaran atau bimbingan dan mendapat awalan pe dan akhiran an yang berarti proses pengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Nah, secara izin sebelum Pak, Bapak tekan F5 biar layar seluruhnya tampil, kemudian juga digeser dengan menggunakan tanda panah atau pakai mouse biar terlihat apa yang dipresentasikan. Oh. Ya, tekan F5 biar layarnya bisa terbuka semuanya. Oke. Sudah Pak, belum? Ulangi lagi Pak, screen dari awal lagi. Ini belum terlihat. Nah, tekan tanda panah yang seperti tadi. Bentar. Ya, tadi tidak bergerak ininya, layarnya. Tekan tanda panah, ya seperti tadi. Kemudian ini Windows, tugas, ya. Share kan Pak? Ya, share. Share. Nah, sudah masuk Pak? Belum? Ya mungkin ya sebentar. Oke, masuk. Nah, itu udah terlihat. Nah, nanti kalau mau lebar semua tekan F5. F5 itu tampil semua layar biar terlihat. Oke, lanjut aja Pak, lanjut aja. Ya, ya. Lanjut. Oke. Ya, lanjut aja nggak apa-apa Pak, lanjut. Yang penting bisa. Ya.
Tadi udah sini ya Pak, udah. Ya, ya. Ini rada ini juga nih, rada lemot. Ya, Belum santai kelihatan, aja. Pak. Ya, Belum kelihatan. Kalau di Belum saya sudah terlihat, Pak. Oh, Ya, di di saya sini. sudah terlihat. Mungkin agak sinyal, nanti bisa terlihat. sudah terlihat Pak Anies? Belum? Ya, Bapak sudah bisa presentasi, silakan. Ya, dilanjut ya Pak ya. Ya, dilanjut. Mungkin nanti biasanya sinyal otomatis nanti bisa terlihat. Ya, ini juga rada sinyalnya rada kurang bagus ini Pak. Habis hujan terus. Ya. Nah, secara terminologi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan perlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian pengertian karakter. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu correction, yang berarti mengukur sehingga terbentuk sebuah pola. Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti. Dalam istilah Arab, karakter sepadan dengan kata akhlak yang berarti perangai, kelakuan tabiat, watak, dasar, kebiasaan, peradaban yang baik, dan agama. Sedangkan Kementerian Agama, Pendidikan Nasional, Badan Peneliti Pusat Kurikulum dalam buku Panduan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa mendefinisikan karakter sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi sebagai kebajikan atau pitwise gitu. Yang diyakini dengan digunakan sebagai landasan untuk berpikir, bersikap, bertindak setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai moral, norma seperti jujur, berani, bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain, menghargai antar sesama. Apa itu pendidikan karakter? Nah, ketika istilah karakter disandingkan dengan istilah pendidikan, maka keduanya akan menjadi kalimat majemuk yang saling melengkapi karakter pendidikan atau pendidikan karakter. Ratna Megawangi mengartikan pendidikan karakter sebagai sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai karakter kepada warga sekolah, anak didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, selama lingkungan maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil. Dan pendidikan karakter hendaknya mengandung 3 unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan, knowing the good, dan mencintai kebaikan, loving the good, dan melakukan kebaikan, knowing the good. Kemudian, apa pendidikan karakter dalam Al-Quran dan hadis? Nah, pendidikan karakter dalam Al-Quran dan hadis adalah upaya membangkitkan sifat kebaikan berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Pendidikan ini bertujuan untuk menyeimbangkan ilmu, iman, akhlak, dan amal dalam kepribadian anak. Konsep pendidikan karakter dalam Al-Quran dan hadis: 1. Pendidikan karakter dilakukan oleh orang tua, guru, atau orang dewasa. Pendidikan karakter dapat dilakukan melalui lembaga formal, non-formal, informal, dan masyarakat.
Pendidikan karakter melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Pendidikan karakter juga mencakup komponen pengetahuan moral, perasaan tentang moral, dan perbuatan moral. Pendidikan karakter bertujuan untuk menghasilkan anak didik yang berkarakter Qur'ani. Nah, nilai-nilai karakter dalam Al-Quran dan hadis, satu adalah karakter religius, tanggung jawab, ikhlas, sabar, pembelajar, karakter syukur, karakter iman, karakter berbuat baik kepada orang tua. Aspek pertama dan utama dalam pengembangan pendidikan karakter adalah landasan-landasannya. Adapun yang menjadi landasan dasar pendidikan karakter adalah Al-Quran dan hadis. Dan takwa, dengan kata lain, dasar-dasar yang lain senantiasa dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, karakter atau akhlak mempunyai kedudukan penting, dianggap mempunyai fungsi yang vital dalam memandu kehidupan masyarakat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90, yang ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah yang menyuruh manusia agar berbuat adil, yaitu menunaikan kadar kewajiban berbuat baik dan terbaik, berbuat kasih sayang kepada ciptaannya dan bersilaturahmi pada mereka, serta menjauhkan diri dari berbagai bentuk perbuatan buruk yang menyakiti sesama dan merugikan orang lain. Melalui ayat di atas dapat dipahami bahwa ajaran Islam serta pendidikan karakter mulia yang harus diteladani agar manusia yang hidup sesuai dengan tuntunan syariat yang bertujuan untuk kemaslahatan serta kebahagiaan umat manusia. Kemudian ada sebuah ayat Al-Quran lagi yang menjadikan dasar pendidikan karakter adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua atau keduanya sampai berumur lanjut dalam memeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang memuat materi pendidikan yang harus ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Perintah Allah yang termaktub dalam ayat ini mencakup bidang pendidikan karakter akhlak berupa akidah, ibadah, dan akhlak yang harus terbina bagi seorang anak. Demikian juga dengan peran serta orang tua dalam memberikan seimbangan moral dan keseluruhan dalam upaya membentuk karakter anak yang berkualitas. Sementara itu, jika kita lihat dari petunjuk hadis, ada beberapa hadis yang bisa kita jadikan dasar sebagai pembentukan karakter anak. Dari Amir bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahlah anak-anakmu mengerjakan salat ketika berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkan salat bila berumur 10 tahun. Dan pisahlah tempat tidur mereka, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab salat. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa pembentukan karakter anak hendaklah melalui tahapan-tahapan yang dimulai ketika anak masih masa anak-anak, bahkan ketika anak masih berbentuk janin di dalam kandungan. Kemudian yang menjadi tujuan akhir dari pendidikan karakter adalah membentuk pribadi anak yang memiliki akhlak mulia sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Sebab dengan berhasilnya pendidikan karakter yang kiblat pada akhlak Rasul, maka untuk seterusnya anak didik akan menjadi generasi yang membanggakan. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Muslim.
Kesimpulan, mulai berbagai metode interaksi pendidikan, karakter, petunjuk Al-Quran dan hadis tersebut, kecil sekali kemungkinan muncul karakter anak bermasalah, seperti susah tidur, susah diajak bekerja sama, kurang terbuka kepada orang tua, menanggapi negatif terhadap semua persoalan, menarik diri dari pergaulan, menolak kenyataan yang terjadi, dan menganggap dirinya dan hidupnya sebagai pelawak atau bahan tertawaan. Justru yang muncul adalah sebaliknya, manusia yang berbudi pekerti luhur, peka terhadap lingkungan, dan mampu membawa perubahan positif bagi umat manusia. Mungkin demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, rekan-rekan dan mahasiswa, teman-teman mahasiswa, itu tadi sudah ada pemaparan ya dari Pak Saiful Anwar terkait dengan pendidikan karakter. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan terkait dengan materi tersebut, disilahkan ya kalau ada hal yang didiskusikan. Pak Dokter, tapi sebelumnya saya mohon izin, ini mau nganter Ibu dulu. Oh ya, silakan. Jangan lupa nanti masuk ke kelas ya, masuk ke kelas dan isi daftar hadir di kelas. Siap, karena di kelas Dokter. juga ada materi ya. Oke. Silakan ya, nggak apa-apa, Pak Anwar, Pak Saiful, silakan. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Saiful, saya akan menambahkan sedikit ya sebelum ada diskusi ya terkait dengan pendidikan karakter ya. Yang pertama, kalau kita mencari literasi tentang pendidikan karakter, tentu ini banyak sekali ya, literasinya cukup banyak karena pendidikan karakter itu beberapa periode ini memang menjadi sesuatu yang sangat menarik ya. Ini sangat menarik karena banyak orang yang meneliti terkait dengan ada apa yang salah dengan pendidikan kita. Jadi pendidikan itu harusnya melahirkan orang-orang yang hebat, tetapi terkadang muncul di masyarakat hal-hal yang memang tidak baik dan itu dilakukan oleh para orang-orang terdidik ya. Katakanlah misalkan banyak sekali saat ini hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh segelintir ya siswa terkait dengan kenakalan remaja. Itu terkait dengan karakter bagi seorang siswa ya, bagi seorang siswa. Kemudian di level pemerintahan juga ya, katakanlah para pejabat itu adalah orang-orang terdidik juga melakukan hal-hal yang bertolak belakang dari nilai-nilai kebaikan atau dari sesuatu yang diajarkan oleh nilai-nilai baik nilai-nilai agama maupun dari nilai-nilai sosial lainnya. Nah, kemudian banyak juga tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan karakter-karakter baik dan ini dilakukan oleh orang-orang yang mengerti ya, orang-orang yang mengerti. Nah, ini sering dipertontonkan oleh kita bahwa kemudian pendidikan itu harus mampu melahirkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, bukan hanya dari segi kognitifnya saja, tetapi juga harus melahirkan orang-orang baik dari segi afektif dan psikomotorik. Jadi orang yang tahu itu belum tentu mampu melakukannya, ya kebaikan-kebaikan itu. Nah, sekalian, kemudian kalau kita lihat dari latar belakang filsafat terkait dengan pendidikan karakter ini banyak sekali, tapi kita harus mendalami ya terkait dengan filsafat virtue ethics ya, asal Aristoteles yang menekankan bahwa pembentukan karakter itu melalui kebiasaan. Kebiasaan itu habituation ya. Jadi
kondisi yang mengarahkan orang itu berbuat baik harus berada pada sebuah lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik akan membentuk karakter baik, itu teorinya. Tetapi teori itu terkadang juga keluar dari jalurnya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi progresif, pendidikan progresif oleh John Dewey. Pendidikan itu sebagai alat untuk membangun kesadaran sosial dan moral. Jadi di sini ada kalimat kesadaran moral. Pendidikan karakter itu memang harus didasarkan atas kesadaran. Karena itu kesadaran adalah sesuatu yang tinggi dalam pendidikan, karena dia bisa melakukan sesuatu karena memahami ya, hal tersebut. Dan ini penting juga untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran. Kemudian ada lagi teori tripartit Thomas Liskona ya, tentang pendidikan karakter yang menekankan atas moral knowing atau pengetahuan moral, kemudian empati, hati nurani, kemudian ada moral action atau tindakan berbasis nilai. Nah, moral knowing ini sifatnya ada pengetahuan, mana yang baik, mana yang buruk. Cuma sekali lagi memang kalau itu karakter atau moral yang istilahnya disamakan itu memiliki sumber pengetahuan itu ya dari tata nilai, tata laku yang ada di lingkungan. Kalau akhlak, saya cenderung orientasinya adalah pada aspek nilai kebenaran yang bersumber dari wahyu. Kemudian ada lagi moral feeling, ya empati. Nah, empati ini agak susah ya. Artinya begini, empati itu kan muncul dari rasa pengetahuan dan kesadaran. Termasuk hati nurani. Hati nurani ini ada di setiap manusia. Pada makhluk yang bernama manusia itu hati nurani. Hati nurani itu sesuatu yang kebenaran terdalam yang ada pada diri seseorang. Nah, artinya ketika seseorang itu sebagai penjahat, maka pada dasarnya hati nuraninya menolak. Ya. Dan dia tidak mau memiliki orang-orang yang jahat sebenarnya. Tetapi kemudian hati nurani ini bisa terkalahkan karena nafsu dan pengaruh-pengaruh lingkungan. Nah, karena itu kalau dalam konteks perguruan tinggi, kita sering mendengar hati nurani ya yang disampaikan oleh mahasiswa. Kenapa? Karena hati nurani itu orientasinya pada kebenaran yang tidak berpihak ke siapapun, tapi berpihak kepada kebenaran itu sendiri. Nah, itu hati nurani. Ya, seperti misalkan kalau orang mencuri, itu pasti pada hati terdalamnya dia menolak. Dia untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Itu disebut hati nurani, hati terdalam yang ada pada diri seorang. Nah, kemudian ada lagi moral action, ya, tindakan berbasis nilai. Nah, karena itu nilai ini juga harus kita pahami secara baik. Tapi bukan hanya memahami, tapi diketahui, kemudian diimplementasikan. Artinya action itu didasarkan atas pengetahuan dan kesadaran. Itu menurut teori tripartit Thomas Lincoln. Nah, kemudian dalam perspektif Islam, ya, pendidikan karakter tadi sebagaimana disampaikan itu juga disandingkan dengan pendidikan akhlak, ya, pendidikan karakter terintegrasi dengan nilai Islam. Nah, dalam Islam itu banyak konsep-konsep ya terkait dengan bagaimana kita harus berbuat dan berakhlak yang baik, bermoral yang baik, beretika yang baik. Karena dalam Al-Quran sendiri disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya bagaimana kita berbuat dengan akhlak yang baik, ya bagi kita mencontoh Rasulullah SAW. Nah, ini jelas rule modelnya ada, Kemudian dalam konteks pemikiran-pemikiran Islam ada Imam Al-Ghazali yang menekankan bahwa setiap kita itu untuk tazkiyatun nufus, ya. Artinya melakukan sebuah pensucian terhadap jiwa, ya, tazkiyatun nafs, atau jamak nufus, tazkiyatun nafs, mensucikan ya, jiwa,
melalui ilmu amal. Nah, ilmu itu jelas sekali kedudukannya sangat tinggi dalam Islam. Amal juga harus dilakukan karena buah dari ilmu itu adalah implementasi atau amal. Dan kemudian ada ikhlas. Nah, jadi ini perspektif Imam Al-Ghazali terkait dengan bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik dengan berpikir dan dalam konteks penyucian diri di mana seseorang harus melakukan segala sesuatu didasarkan atas kebaikan-kebaikan yang bersumber dari wahyu. Nah, kemudian ada Ibnu Maskawi, ini sering disebutkan sebagai tokoh dalam akhlak ya. Dia menyatakan bahwa tingkah laku itu perlu dilakukan dengan riyadhah. Riyadhah itu apa? Latihan dan keteladanan. Nah, artinya setiap kita harus mampu menjadi suri tauladan bagi yang lain. Kalau tidak salah dalam definisinya itu halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ru'yatin. Kemudian juga ada lagi konsep tarbiyah. Nah, tarbiyah ini artinya secara etimologi tarbiyah itu dari kata rabb ya. Artinya bagaimana seseorang tarbiyah memiliki sifat-sifat ketuhanan, artinya bukan menyamai Tuhan, memiliki sifat-sifat kebaikan. Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim memiliki kebaikan-kebaikan yang menyeluruh. Ya, bukan hanya intelektual saja, tapi juga fisik, emosional, spiritual, dan lain segala macamnya. Dan ini penting untuk dipikirkan dan dilakukan oleh setiap kita. Karena dalam ajaran Islam itu sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, para nabinya untuk bagaimana kita dapat melakukan sebuah akhlak-akhlak yang baik. Dan ingat dalam ajaran Islam itu pendidikan akhlak itu sudah mulai dari sejak diniyah ya. Dalam tradisi-tradisi Islam itu pendidikan akhlak sudah diajarkan ya mulai sejak dini di rumah ya. Di mana suri tauladan itu harus dilakukan oleh orang tua. Bahkan Islam mengajarkan bagaimana kita memiliki seseorang yang baik itu dari proses memilih pasangan ya. Itu ada tuntunannya dalam fikih. Kemudian ada adab-adabnya ya. Nah, karena dalam tradisi madrasah dan tradisi pesantren sampai saat ini pendidikan akhlak tidak pernah ditinggalkan. Ada namanya akhlaqul banin, akhlaqul banat. Kemudian ada lagi kitab wasoya ya, ada kitab-kitab macam-macam terkait itu, dan juga ada ta'lim yang terkenal itu semuanya sebenarnya mengajarkan adab, mengajarkan akhlak. Karena dalam Islam, dalam pendidikan Islam itu ada konsep berkah ya. Nah, konsep berkah ini tidak oleh pendidikan-pendidikan lain. Nah, karena itu dalam komponen dari, saya melanjutkan dari materi tadi ya tentang pendidikan karakter ini, maka yang komponen utamanya adalah nilai inti. Seseorang akan memiliki sesuatu yang baik kalau dia memiliki nilai inti. Nilai intinya itu apa? Ada kejujuran. Ya. Kejujuran itu apa? Ya tidak berbohong itu kan jujur. Tanggung jawab, empati, adil, dan ihsan ini kan kalimat-kalimat yang normatif yang memang perlu dilaksanakan dengan kesungguhan ya. Kejujuran, tanggung jawab, apalagi empati. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu artinya mau melakukan sesuatu karena kesadaran dan tanggung jawab dirinya sebagai manusia. Kemudian empati ya, merasa respect ya terhadap orang, itu kan tidak semua orang memiliki. Adil, nah adil ini juga sangat diajarkan dalam Islam ya. Bagaimana juga diajarkan oleh Rasulullah ketika menegakkan hukuman harus adil. Sebagaimana misalkan Rasulullah, seandainya Fatimah bin Rasulullah itu mencuri, aku yang akan memotong tangannya, itu kan sebuah supremasi hukum yang hebat gitu kan. Nah, demikian juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Umar bin Khattab ketika bagaimana melihat anaknya itu
Setelah dihukum, ya dihukum lagi sama beliau. Itu kan luar biasa. Kemudian ada ihsan. Ihsan ini karakter yang luar biasa. Ihsan itu kalau kita menghayati ini sebenarnya secara nurani kita tidak akan bisa berbuat jahat dimanapun kita berada. Kalau ihsan yang kita terapkan itu kan merasa diri diawasi. Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa yaraka, gitu kan, itu luar biasa. Tidak akan bisa kita bersembunyi dari dari pengawasan Sang Pencipta. Nah, karena itu tidak mungkin kita berbuat jahat, ya. Kemudian juga diajarkan bagaimana kita diminta untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Ini disebut dengan, kita kan selalu berdoa, ya. Apa doanya itu? Ya Allah biha bi husnil khatimah. Kita ingin di akhir hayat kita itu husnul khatimah. Nah, ternyata rumusnya sederhana. Husnul khatimah itu apa? Jangan pernah niat berbuat jahat. Kalau kita tidak pernah niat berbuat jahat, ya insya Allah kan husnul khatimah. Nah, itu kan kata-kata yang mudah diucapkan, tapi sekali lagi implementasinya sangat sulit. Karena itu orang yang mampu melakukan itu mendapat pahala yang besar dan kebaikan yang besar. Nah, kemudian juga dalam komponen utama dalam pendidikan karakter itu qudwah, teladan, ya, keteladanan, ikatan, qudwah itu, ya. Jadi idola. Setiap kita harus menjadi idola. Apalagi seorang guru harus menjadi idola siswanya. Masalul a'la, contoh terbaik bagi gurunya, bagi siswanya, dimanapun kita berada. Nah, kalau satu sama lain sudah saling mencontohkan, maka qudwah itu akan ada. Nah, kemudian ada pembiasaan atau adab. Nah, kalau pendidikan itu kan, tujuan pendidikan itu bukan hanya pengetahuan, ya, tapi juga adab. Adab itu adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidikku maka menjadi baiklah aku, ya. Fa ahsana ta'dibi. Nah, jadi adab itu sangat diutamakan, ya. Adab itu sangat diutamakan. Kemudian ada kisah. Kisah itu dalam Al-Qur'an juga disebutkan. Sebagian besar Al-Qur'an berisi kisah sul anbiya, kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para orang-orang saleh. Itu sebuah kisah yang inspiratif, ya. Harus juga dilakukan dalam sebuah metode pembelajaran untuk terrealisasinya karakter ini. Kemudian adalah refleksi kritis, ya, ada muhasabah, ada evaluasi diri terhadap perilaku dan niat. Kemudian ada lagi pendekatan implementasinya, ya, dalam kurikulum. Kalau kita melihat pendidikan alam, terutama dalam pendidikan PAI, ada akidah akhlak, ya, ada Al-Quran hadis, ada fikih, ada lagi Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan sejarah. Nah, sejarah itu kan kisah. Nah, kisah itu juga harus meresap. Kalau meresap itu harus pakai metode apa? Nah, itu. Nah, kemudian pendekatan implementasi, ya. Nah, ini secara normatif, ya, integrasi kurikulum, self-based learning, lingkungan pendidikan yang baik. Ini perlu diimplementasikan. Kemudian tantangannya ada globalisasi dan teknologi, ya. Jadi globalisasi itu memang menjadi tantangan berat dalam implementasi pendidikan karakter. Ya, kita mengajarkan kebaikan pada anak, tapi kadang-kadang kalah dengan informasi-informasi yang gencar yang diberikan melalui media sosial. Ada dualisme pendidikan, ya. Ada dualisme pendidikan ini bisa juga bermuatan pendidikan kita lebih cenderung pada proses sekularisme, pemisahan terhadap pendidikan agama dan pendidikan umum, ya. Itu kan sebagai fakta, ya, memang ada. Misalkan ketika ada seorang guru melihat kenakalan remaja di sebuah sekolah, biasanya yang di kenakalan itu terjadi ada ketersinggungan dengan guru PAI, gitu, ya, karena PAI menjaga moral, sementara guru-guru yang lain dia terlalu konsen terhadap hal itu. Itu kan sebuah sekularisasi menurut saya. Nah, artinya sebenarnya untuk mewujudkan karakter siswa yang baik itu bukan hanya tugas guru PAI itu, tapi komprehensif, harus menjadi tugas semua instrumen lembaga pendidikan, bukan hanya guru, ya, tapi juga masyarakat, termasuk juga para pemangku kepentingan. Kemudian ada indikator keberhasilan, relevansinya, kemudian
Itu kali ya, terkait dengan hal-hal yang disampaikan dengan pendidikan karakter atau pendidikan akhlak, melanjutkan apa yang disampaikan tadi. Nah, kalau ada diskusi, disilahkan. Tapi sebelum diskusi, saya izin ya, share sebenarnya materi yang sekarang, yang sudah disiapkan itu di kelas, ya, dari kelas. Nah, ini, studi Al-Quran Hadis Pendidikan itu, saya sudah menyiapkan materi, ini ya, pertemuan ke-6 tentang pendidikan multikultural. Nah, di pendidikan multikultural ini nanti silahkan dibaca ya, dipahami ataupun dibaca ataupun dikritisi ya. Kemudian nanti saya sertakan ini. Saya sertakan ada artikel saya terkait dengan pendidikan multikultural. Saya sertakan, nanti silahkan bisa dibuka ya, bisa dibuka. Dan juga nanti jangan lupa untuk mengklik kehadiran. Dan juga saya tadi coba lihat. Nah, ini saya salah tempat ya. Saya edit dulu. Saya ada pertanyaan terkait dengan ini nanti pertemuan keberapa? Kelima apa keenam? Kelima ya, coba lihat dulu. Nah, pertemuan hari ini pertemuan ke-6 ya. Maka ini saya edit lagi, salah. Harusnya pertemuan ke-6, mana 6? Nah, ini. Ya. Nah, di sini saya membuat pertanyaan kepada teman-teman semua. Ya, karena nanti silakan dibuka di kelas, ada pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan tentang artikel yang saya berikan. Nah, lihat pertanyaannya seperti ini ya. Nanti silakan Bapak jawab di sini ya, masing-masing. Nah, bisa memberikan komentar di kelasnya masing-masing terkait dengan artikelnya apa. Artikelnya itu yang diberikan di sini ada berapa? Ada 2 artikel di pertemuan ini. Nah, ini ada tentang pendidikan multikultural, nanti diklik ya. Diklik, dibuka, ini ada di jurnal. Nah, ini jurnalnya muncul ya. Nah, nanti di sini di-download boleh. Di sini ada PDF, klik di-download. Ini terkait dengan tulisan saya tentang pendidikan multikultural. Kemudian ada lagi yang kedua itu tentang perspektif siswa. Saya meneliti di madrasah terkait dengan radikalisme. Ini bisa dicek di sini di jurnal ini, klik di sini ya, diklik, nanti lihat setelah dibaca, nanti isi komentarnya di kelas ya. Ya, itu terkait dengan materi. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, disilahkan. Mungkin ada yang ditanyakan, karena materi kita ini tentang satu aja ya, tentang pendidikan karakter yang beberapa waktu mungkin sudah disampaikan, tapi kalau mau ditanyakan silakan. Tapi untuk materi yang pada saat ini bisa dibuka di kelas, bisa dilihat, terkait juga dengan artikel, 2 artikel yang saya sertakan, dan 1 materi tentang pendidikan multikultural. Oke, silakan kalau ada hal yang ditanyakan. Pak Panut, mungkin ada yang ditanyakan, Pak? Ada yang ditanyakan, silakan. Pak Badri, ada Pak Badri? Apa kabar? Sehat Pak Badri? Oke ya. Teman-teman semua, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya pikir kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin minggu ke depan, karena memang kita mau Ramadan ya, saya mengucapkan juga selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Sepertinya memang perkuliahan kita tetap dijalankan. Nah, waktunya kapan? Nanti kita koordinasi dengan Pak Direktur ya, terkait dengan kapan kita Google Meet-nya
Apa mungkin di sore hari, ataukah mungkin di malam hari, ataupun mungkin lain-lainnya ya, kita masih nunggu informasi dan mudah-mudahan sih tidak ada. Tapi sepertinya kalau jam 19 ini nggak akan mungkin ya, harus berubah kayaknya. Karena itu ada apa namanya, banyak kesibukan, apalagi di sini jadi imam besar semua ya, yang dilaksanakan di masjid. Jadi mungkin nanti kita menyesuaikan waktunya. Untuk waktunya kapan kita sesuaikan dengan arahan dari ketua ataupun arahan dari Kaprodi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pertemuannya sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.